Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Setia Kesah Nusantara. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang sejenak dengan seorang Kaajen Rem 081 di Rosajaya, di mana pada saat musim sekarang ini sampai berikutnya sampai habis akhir tahun nantinya TNI AD khususnya di wilayah Kodam 5 Brawijaya akan menyelenggarakan werving ataupun seleksi penerimaan prajurit karir, di mana nantinya akan bertahap bahwasanya ada penerimaan prajurit TNI dari sumber Tamtama, Bintara, Taruna sampai dengan Tamtama kembali, yang nantinya akan kita obrolkan sejenak bersama yang mempunyai kompetitor di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kaajen, sehat walafiat hari? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Alhamdulillah. Kes ini Pak Kaajen nih, terkait dengan pada musim sekarang ini kan kita sudah mengetahui bahwasanya supervisi dari pendaftaran prajurit sudah mulai digelar oleh TNI Angkatan Darat dan Kodam 5 Brawijaya itu sendiri pada saat sekarang ini. Nah, ini memerlukan suatu pencerahan ini dari seorang Kaajen Rem di wilayah Korem 081 di Rosajaya, supaya masyarakat kita, pemuda-pemudi kita mengerti betul, juga paham, dan jangan sampai ada yang tertipu ataupun terkena calo lah prajurit ini. Nah, ini yang suatu kita perbincangan nih Pak Kaajen nih. Kita sempatkan waktu supaya bisa memberikan pencerahan bagi pemuda-pemudi Indonesia, khususnya pemirsa Kesah Nusantara, di mana akan ada pendaftaran mulai saat ini. Nah, tentu saat ini yang sudah berjalan ini apa nih Pak Kaajen? Untuk tahun anggaran 2023 ini sudah mulai berjalan dari mulai Januari kemarin, itu khususnya yang sifatnya online. Untuk yang sudah berjalan kemarin kita laksanakan validasi itu Tamtama PK gelombang 1 dari sumber reguler dan keagamaan. Sekarang sudah sampai ke tingkat Panda, jadi sudah pelaksanaan tesnya di Surabaya. Nah, sumber reguler itu kan mungkin ya biasalah itu. Sekarang keagamaan ini apa sih yang perlu dijelaskan nih kepada para pemirsa? Memang untuk keagamaan ini dimulai semenjak Bapak Kasat, yang Bapak Jenderal Dudung ini menjadi Kasat. Ini beliau mempunyai program, yaitu khususnya merekrut sumber-sumber prajurit dari pondok-pondok pesantren yang ada. Makanya beliau punya program khusus, yaitu Tamtama, Bintara itu dari sumber reguler dan keagamaan. Ini diutamakan bagi yang lulusan pondok. Jadi hanya pondok aja santri itu atau menyeluruh semua agama? Menyeluruh. Jadi keagamaan ini ada 5 agama. Jadi ya ada Muslim, itu diutamakan bagi yang lulusan pondok atau minimal dia pernah mondok. Kemudian untuk yang Kristen itu ada 2, yaitu dari yang Protestan maupun dari yang Katolik juga sama. Kemudian juga dari Hindu dan dari Buddha. Itu memang menjadi alokasi khusus kah ya? Betul. Jadi untuk alokasi khususnya untuk agama ini juga lumayan besar. Artinya memang tidak sebesar dari yang reguler, tapi tetap kemarin aja, tahun kemarin itu bisa dalam satu gelombang itu bisa sampai 70-an. Dengan syaratnya juga mengikuti serangkaian tes yang tergelar gitu ya, seperti biasa, atau ada pengecualian dan lain sebagainya itu di situ. Jadi kalau penekanan waktu aspes khususnya memberikan penekanan pada kita ini, aspes kasat maupun diturunkan ke aspes kodam, prosesnya sama. Cuman untuk
khususnya kesehatan, kemudian jasmani. Ini penekanannya jangan disamakan dengan yang reguler. Karena tentunya kalau kita lihat sumber pondok dari segi jasmaninya jelas mereka bisa dibilang kurang. Kenapa? Karena kan untuk waktu untuk pembinaan fisiknya juga berkurang. Nah, di sisi lain juga persyaratan rekrutmen prajurit baik Tamtama, Bintara, bahkan juga Perwira ini kan juga melalui tahap-tahap dari mulai administrasi, kesehatan, kemudian juga kesegaran jasmani, wawancara, mental, ideologi dan lain sebagainya sampai pantokir ya di situ kan sama pelaksanaannya. Membutuhkan istilahnya itu persiapan juga tentunya ya. Nah, sekarang Kak Ajen ini bagaimana memberikan sosialisasi tentang rekrutmen prajurit? Kadang pemuda-pemuda kita mendaftar gak keterima sudah ini dan lain sebagainya. Persiapan ini kan paling tidak menyingkirkan kompetitor. Nah, dari mungkin berapa ribu yang diambil sekian alokasi pada tahun ini, mungkin gelombang 1, gelombang kedua. Ini kan tentu perlu persiapan ataupun lain sebagainya. Dan juga menjagalah salah satu faktor kesehatan dan lain sebagainya. Ini bagaimana sih Pak Ajen nih tentang terkait penyiapan itu? Mungkin yang pertama masalah administrasi. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon prajurit. Yang pertama tentunya warga negara Indonesia. Kemudian berijazah minimal setingkat SMA atau sederajat. Nah, kalau khusus Tamtama itu sumbernya selain SMA sederajat? Sama. Jadi minimal SMP tidak bisa. Untuk sudah 2 tahunan inilah mungkin. Jadi minimal adalah setingkat SMA atau sederajat. Tetapi diperbolehkan paket C. Paket C itu artinya adalah bahwa yang bersangkutan punya ijazah SMP, kemudian sekolah di SMA, bukan persamaan. Jadi pada saat dia sekolah SMA kelas 1 atau kelas 2 dia motol. Istilahnya motol gitu kan. Nah, kemudian dia lanjutkan lagi dengan sekolah sore semacam itu. Jadi sekolah sore seperti itu. Kemudian itulah diambilnya paket C. Jadi paket sederajat dengan SMA. Paket non formal itu berarti. Betul. Kalau bahasanya itu PKBM. Jadi kegiatan belajar mengajar seperti itu. Ya mungkin karena keterbatasan maupun yang lain satu hal ya. Betul. Itu. Nah, di sisi lain itu sendiri ya Pak Ajen ini terkait dengan rekrutmen selain administrasi sekolah itu kan berarti SMA sederajat, berarti kan boleh MAN itu boleh SMK kan gitu. Itu khusus syarat untuk Tamtama. Nah, kalau untuk Bintaranya? Untuk Bintaranya sama. Jadi Tamtama, Bintara, Perwira semua sekarang ini minimal setingkat SMA atau sederajat. Nah, sekarang di kurun tahun 2023 nih ya Pak Ajen, apa saja nih yang sudah dijadwalkan untuk jadwal rekrutmen di tahun 2023 ini? Apa saja nih nanti ke depan? Yang sudah berjalan adalah Tamtama gelombang 1. Tamtama gelombang 1. Betul. Nanti yang paling dekat nanti bulan Mei ada Taruna Akmil. Kemudian nanti bulan Juli ada Bintara. Bintara ini ada 3 jenis. Bintara kuat, kemudian Bintara reguler, kemudian Bintara keahlian. Keahlian ini khusus untuk laki-laki. Artinya kalau keahlian ini dikhususkan bagi lulusan-lulusan SMK. Jadi kan ada mungkin teknik otomotif, teknik kelistrikan, teknik jaringan, sebagainya. Jadi khusus untuk SMK keahlian ini ada alokasi khususnya. Nah, itu berarti Bintara ya? Bintara. Calon Bintara itu. Rekrutmen Bintara sumber keahlian ya berarti. Betul. Tapi tetap SMA sederajat. Betul. Nah, sedangkan Kowat itu sendiri ya. Kowat ini apakah biasa yang di setiap tahun diseleksikan atau
ada persyaratan khusus seorang kuat? Untuk tahun ini, jadi memang ada beberapa yang beda, Mas. Contoh, tinggi badan. Kalau yang tahun kemarin itu dipersyaratkan minimal itu 160. 160. Tapi mulai tahun 2003 ini, dimulai dengan yang tamtama kemarin itu, tinggi badan syarat minimalnya adalah 163. Untuk yang laki-laki. Laki-laki. Kemudian untuk yang kuatnya 157 cm. Jadi kalau yang tahun lalu itu 155, sekarang naik ke 157. Nambah 2 cm. Betul, Mas. Nambah 2 cm ya. Iya. Nah, jadi ya biar kelihatan cantik-cantik lah itu. Jadi pilihan di situ semua. Dan satu lagi yang reguler itu yang seperti biasa. Betul. Ya. Jadi pengertiannya bukan Bintara reguler cabaret itu kan bukan. Oh, bukan. Nah, jadi ini perlu tahu semua itu. Sumber perekrutan dari umum menjadi tentara. Betul. Ini kan harus tahu semuanya ya. Jadi pertama Tamtama gelombang 1 sudah berjalan. Oke. Kemudian di bulan berikutnya bulan Mei nanti ada Taruna dan Taruni Akmil. Nah, Akmil ada Taruni juga. Taruni juga ada. Nah, berarti Taruna dan Taruni ini berarti yang akan melaksanakan perekrutan. Betul. Taruna dan Taruni. Betul. Nah, ini supaya penonton kita ini tahulah, ada ke depan ada Taruni bulan Mei, Taruna dan Taruni. Tidak menutup semua pemuda dan pemudi bisa mendaftarkan gitu dengan seleksi yang sudah dijadwalkan. Kemudian di bulan Juli nanti ada Bintara yang 3 itu. Betul. 3 itu kuat, sumber keahlian dengan reguler seperti biasa. Kemudian lanjut nanti untuk gelombang 2 sampai sekarang belum ada jadwalnya. Kemungkinan besar itu nanti akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober. Biasanya sekitar bulan Oktober tiap tahun ya. Betul. Oke. Nah, selain itu sebenarnya ada satu lagi yaitu tentang PAPK TNI. PAPK. Tetapi untuk khususnya di Kodam 5 di Brawijaya di Jawa Timur ini, tempat pelaksanaan pendaftarannya ada di 3 tempat. Yang pertama di Lanut Abdurrahman Saleh di Malang. Kemudian yang kedua di Ajen Rem 084 di Surabaya. Kemudian yang ketiga di Madiun, pelaksananya adalah Lanut Iswahyudi Madiun. Lanut Iswahyudi Madiun. Jadi di Madiun ini adalah tempat mendaftar. Nah, dalam 1 tahun itu ya ada pendaftaran itu dari mulai Tamtama, gelombang 1 ya berarti. Kemudian Taruna Taruni, kemudian juga Bintara 3 sumber di situ, dan juga Tamtama gelombang 2 dan juga dengan PAPK. Nah, PAPK ini apa ini Pak Kajen ini supaya tahu semuanya? Jadi PAPK ini adalah yang direkrut dari sumber-sumber sarjana. Ya, ini yang sudah sarjana lah. Betul ya. Jadi dia harus sudah menyelesaikan S1-nya, kemudian itu sesuai dengan kebutuhan, karena memang kebutuhan ini langsung turunnya dari Mabes TNI. Jadi nanti kebutuhan, contoh mungkin kebutuhan dokter dibutuhkan sekian gitu, sudah ada rinciannya. Sarjana apa? Betul. Gitu. Sarjana hukum mungkin dibutuhkan 1 atau 2 orang. Sarjana teknik dibutuhkan seperti itu. Nah, ini sesuai dengan alokasi dan tentunya tiap tahun kan berubah kebutuhan. Betul. Nah, PAPK sendiri ini berarti ada pengecualian umur ya, Kajen ya? Setahu saya untuk PAPK ini maksimal adalah 31 tahun. Batas bawahnya? Batas bawahnya tidak ada. Ada persyaratan khusus? Persyaratnya hanya sudah menyelesaikan S1, atau kalau memang kebutuhannya ada D3, diploma 3 atau diploma 4, berarti minimal dia sudah punya ijazah diploma 3 atau 4 sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi untuk syarat minimalnya usia tidak ada. Tapi syarat maksimalnya 31 tahun. 31 tahun sudah sarjana, S1, daftar tentara. Betul. Itu bahkan untuk yang khusus, yang mungkin dokter, kemudian yang psikologi, dia bisa lebih dari 31. Ada syarat khusus itu? Ada. Syaratnya terkhususnya itu kalau dokter berarti dia sudah harus mempunyai sertifikasi dokternya itu.
Dan psikologinya sama, dia juga sudah mempunyai sertifikasi psikologinya seperti itu. Jadi kan kalau lulus sarjana dokter kedokteran itu kan hanya esket saja, tapi dia belum bisa untuk melaksanakan praktik dan sebagainya. Makanya dia harus menempuh yang namanya sertifikasi seperti itu, Mas. Kira-kira mengejar nggak umur 31 itu? Kalau dokter ya? Tetap, karena ya mungkin sudah rata-rata dokter itu tekun, rajin gitu ya. Jadi pada saat dia lulus SMA kemungkinan usia 19 atau 18 itu dengan menempuh kedokteran sekitar 4 tahun atau 5 tahun berarti kan baru sekitar 24-an. Jadi masih panjang rentang waktunya itu. Karena biasanya kalau menempuh sertifikasi dokter itu antara 1 sampai 4 tahun gitu aja. Ya, bisa 7 tahun nih. Betul. Tapi kalau dari lulus SMA-nya mungkin usia 19 kan berarti baru 26 tahun gitu. Ada pengecualian ya kalau dokter itu sarjana? Kalau nanti setelah lulus, jadi kalau yang sarjana S1 biasa itu kan kalau kita itu kan ada masa kerja fiktif, guys. Fiktifnya itu kalau kita itu yang umum itu 1 tahun. Akan tapi kalau dokter kemudian sarjana psikologi, fiktifnya 2 tahun. Lebih banyak. Betul. Salah satu keistimewaannya situ juga. Naik pangkatnya lebih cepat. Betul, naik. Nah, itu jadi kalau yang umum itu 3 tahun, mungkin dia 2 tahun sudah bisa naik pangkat seperti itu. Di tahun awal. Betul. Selanjutnya mengikuti dari MDDB-nya. Gitu. Nah, itu memang setahu saya juga begitu. Ini perlu penjelasan juga. Nah, supaya juga pemuda-pemudi yang kita bangsa Indonesia ini yang sarjana ini kan lebih tahu. Betul. Bisa ternyata setelah sarjana bisa jadi tentara juga, perwira juga, lulus letnan 2. Betul. Nah, dokter psikologi naik pangkatnya ke letnan 1 berarti lebih cepat. Bahkan ini pernah juga kita tanyain ke calon ini. Pada saat dia lulus SMA kan dia ingin menjadi tentara gitu. Dia nyoba akmil tapi gagal. Akhirnya dia karena mungkin sudah habis mencobanya itu kan, berarti dia gimana caranya makanya saya harus menempuh kuliah dan akhirnya saya harus nyoba lagi setelah saya lulus kuliah seperti itu. Masuk juga akhirnya. Perwira letnan 2 juga. Letnan 2 juga sama. Pendidikan lebih pendek. Betul. Lebih singkat. Betul. Masa pendidikannya. Nah, ini supaya jadi informasi bahwasanya lulus sarjana bisa jadi tentara, jadi perwira juga. Betul. Nah, terkait dengan hal itu, ini banyak kejadian-kejadian di mana berita hoax dan lain sebagainya, dan ada terjadi ya. Ini yang di Jawa Tengah ini ya. Tetapi dari berita yang lagi viral ini ada calo Bintara, tapi dari rekan kita Polri. Tidak menutup terjadi kemungkinan di TNI juga. Nah, ini bagaimana sih bisa seperti itu? Sebenarnya peluangnya ya, itulah peluangnya gitu. Ada biasanya dari orang tua ini ketidaktahuan, Mas. Jadi memang yang dibutuhkan adalah semuanya sekarang ini adalah transparansi. Artinya memang seandainya calon itu kita titipkan ke orang itu belum tentu dia bisa menjamin seperti itu. Kenapa? Karena pada saat pelaksanaan tes itu semuanya sudah digunakan barcode. Artinya pada saat tes administrasi, kemudian tes kesehatan, itu semuanya sudah menggunakan barcode. Jadi kayak model barcode yang di supermarket itu kan. Jadi sudah langsung diacak itu nomornya. Betul. Diacak lagi dan di barcode lagi. Jadi kita tidak tahu yang kita hadapi itu namanya siapa, dari mana, seperti itu tidak tahu. Jadi perlu juga orang tua ini yakinkan pada anaknya bahwa yakin akan kemampuannya. Betul-betul disiapkan. Betul. Tidak semena-mena karena mungkin mohon maaf punya uang dan punya jaringan, kita terus titipkan kepada orang-orang yang belum tentu dia bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Ini yang bahayanya. Betul. Ya memang jangan sampai ketipu lah. Kadang orang cari-cari
bisa menjanjikan lah masuk kayak gitu, nggak taunya tentara gadungan. Maka itu ada juga kasus seperti itu. Iya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan juga contoh yang sudah ada, dan ini ya membuat citra TNI AD pada khususnya ini kan jadi jelek. Calo-calo akhirnya ini orang tua tentunya ya harus paham bahwa masuk TNI itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan sistematikanya kan juga rumit. Kecil sekali ada permainan kan gitu. Jadi orang tua calon jangan bingung, atau bahkan ada yang nakut-nakutin juga, siapa tahu kan gitu. Nah ini yang perlu diketahui, jadi warning bagi kita semuanya bahwa kalau mau mendaftar anaknya ya disiapkan. Terus fisik, mental, apalagi nih Pak Wajen nih? Yang akademik ya? Ya betul. Jadi yang jelas fisik dan mental. Kemudian satu lagi ya. Jadi kan namanya usaha seseorang itu biasanya harus diimbangi juga dengan adanya doa. Pasti. Nah, betul. Makanya di samping ikhtiar usahanya yang bersangkutan menyiapkan diri, yang bersangkutan juga tetap harus selalu berdoa untuk keberhasilan sesuatu yang dia cita-citakan, seperti itu. Ya, berusaha itu kan tirakat. Betul. Apa yang menjadi cita-citanya, saya harus menyiapkan diri ya. Betul. Belajar, berlatih. Kesehatan juga tentunya, Dok. Betul. Jadi kan hati-hati juga dalam menjaga kesehatan calon kan gitu. Tidak menutup kemungkinan kan ada sakit atau apa kan itu. Iya. Diatasi dulu. Jangan suruh berobat itu juga. Ya intinya kan betul-betul disiapkan lah ya. Betul. Nah ini sanksinya kok ada yang calo-calo itu kira-kira apa nih? Dalam setiap kegiatan pasti ada diturunkanlah tim-tim gitu kan. Dalam hal ini kan kebetulan kita di Kodam ini ada Sintel juga, ada tim Intel dan sebagainya. Jadi ya kita tidak pungkiri bahwa tim itu baik terbuka maupun tertutup tetap diturunkan. Artinya untuk meminimalisir adanya percaloan itu. Jadi kalau ada orang yang berseliweran gitu kan, tentunya juga muncul di kita ini kan, wah banyak panitia yang istilahnya mengawasi seperti itu. Itu artinya akan meminimalisir keinginan-keinginan dari pribadi-pribadi untuk berbuat tidak benar, berbuat tidak sesuai dengan norma yang ditentukan seperti itu, Jadi untuk menutup terjadinya permainan-permainan seperti itu sudah tadi diterjunkanlah tim-tim yang bisa meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan itu. Nah ini kasus yang sudah terjadi di rekan kita yang di Jawa Tengah itu, calo. Nah ini jangan sampai terjadi lagi. Terjadi. Nah namanya calo werving lah itu. Ya makanya kadang orang tua juga ketakutan sendiri. Betul. Takut anaknya tidak lulus, takut anaknya gagal. Betul. Ya namanya kalau mungkin belum sekali gagal, coba lagi kan itu. Kalau memang cita-cita menjadi seorang prajurit ya. Nah di sisi lain juga usaha, doa, tirakat lah orang Jawa itu juga perlu. Mungkin dulu Kak Ajen juga tirakatnya sampai kemana-mana kan gitu. Namanya ikhtiar kan. Betul. Ikhtiar mencapai cita-cita. Karena prajurit itu juga tidak boleh dipaksakan pada anak. Betul. Harus keinginan sendiri ya. Betul. Gitu. Nah ini tugas Ajen itu sendiri ya, Kak Ajen itu di lingkup wilayah kerja Korem 081 ini apa sih tugasnya ini? Dalam rangka werving ini khususnya? Kebetulan kan di Kodam 5 ini setiap ada Korem di situ ada Ajenrem. Iya. Dalam hal pelaksanaan werving ini Ajenrem bertempat atau bertugas untuk melaksanakan validasi atau daftar ulang. Artinya setelah calon ini dia online, mendaftar lewat online, kemudian dari online-nya itu nanti di print, kemudian dia harus datang ke Ajenrem
untuk melaksanakan validasi awal. Artinya persyaratan-persyaratan yang harus dia penuhi sesuai dengan yang disebutkan di online tadi kita periksa. Setelah kita periksa, kemudian kalau ada kekurangan kita sampaikan informasi untuk melengkapi. Kemudian setelah lengkap, kemudian yang bersangkutan bisa mendaftar nomor pendaftaran yang nantinya akan digunakan pada saat tes pelaksanaannya nanti di Surabaya, seperti itu kan. Tesnya di Surabaya. Betul, khusus Jawa Timur. Betul. Nah, khusus Jawa Timur itu meskipun di beberapa agen yang ada korem di wilayah Brawijaya ini kan tetap pelaksanaan tetap di Surabaya. Betul. Nah, ya jadi validasi data ini sangat penting. Jangan sampai ada yang palsu-palsu. Betul. Itu pasti ketahuannya. Pasti banyak, Kas. Kita temui calon contoh ini. Pada saat online dia sebutkan tinggi badannya 165. Padahal setelah datang ke agen kita ukur tingginya hanya 162, jadi tidak sampai 163. Akhirnya ya karena syarat minimal 163 tetap kita kasih penjelasan dan kita pulangkan. Kenapa? Kita tanyain kenapa kok kamu isi 165? Alasannya mereka simple. Kalau saya isi 162, saya nggak bisa masuk, Pak. Saya nggak bisa dapat nomor online seperti itu. Jadi artinya calon ini memanipulasi data tentang tinggi badannya seperti itu. Tapi memang ada antisipasi juga agen meminimalisir pemalsuan data itu. Betul. Tinggi badan langsung diukur di tempat. Betul. Jadi kita lengkap di situ ada ukuran tinggi badan, ukuran tingkat berat badan, dan itu setiap tahunnya kita tera. Artinya sudah mendapatkan sertifikasi dari petugas atau badan yang mengelola masalah ini tera ukuran tinggi badan itu siap. Jadi tiap tahun betul dikalibrasi kali. Betul, dikalibrasi ya. Nah, yaitu langkah dari agen itu untuk betul-betul mendapatkan calon rekrutmen yang berkualitas lah istilahnya itu ya, berkualitas, betul-betul pantaslah menjadi prajurit di situ. Nah, di sisi lain juga untuk para pemuda dan pemudi Indonesia ini juga harus mengetahui lah tinggi mutlak 163 itu untuk semua Tamtama Bintara Taruna atau ini PK juga sama 163 semuanya minimal. Semuanya, betul, semuanya minimal adalah 163 untuk laki-laki, kemudian untuk perempuan 157 cm. Ya, yang mungkin masih pertumbuhannya bagus ya, sering-sering olahraga, gizinya yang lebih baik supaya tingginya mencukupi ya agen ya ini tentunya. Jadi semuanya biar tahu lah para pemirsa ini. Jadi menjadi seorang prajurit kan betul-betul perlu persiapan kan, perlu disiapkan khusus, tidak hanya mental fisik, doanya juga, tapi salah satu mutlak di situ tinggi serta faktor kesehatan. Dari sudut pandang agen sendiri dalam rekrutmen ini, kasus-kasus pelanggaran apa saja yang selain calo werving? Selama ini mungkin yang paling sering kita jumpai masalah percaloan ini kan, ya, ini yang bahaya ya. Betul, yang paling bahaya percaloan ini. Artinya kan kalau dibilang percaloan ini masuknya dalam tindak pidana penyuapan, memang harus dibutuhkan dari pihak orang tua maupun si calon ini. Kan kalau dalam undang-undang penyuapan itu yang menyuap maupun yang disuap, artinya orang tua maupun yang calo ini dua-duanya kena. Makanya banyak kasus itu di samping yang calonya ini juga orang tuanya juga diperiksa, karena memang tidak mungkin akan ada penyuapan kalau seandainya antara yang tidak ada penyuapnya seperti itu. Jadi memang kita perlu tekankan di sini agar orang tua ini yakin dengan kemampuan anaknya.
kemudian mempersiapkan anaknya ini dengan detail, artinya dalam hal administrasi juga disiapkan, kemudian dalam hal kesehatan. Kalau perlu sebelum pelaksanaan tes itu juga orang tua ini ngecek kesehatan anaknya ini ke check up. Betul, check up ke instansi-instansi kesehatan, bisa di militer maupun di umumnya. Kemudian yang masalah jasmaninya juga sama. Jadi kita harus latihkan anak ini agar dia terlatih sehingga bisa memenuhi syarat minimal untuk dia bisa lulus menjadi calon prajurit. Tapi juga waktu tes harus maksimal. Betul. Kan punya kompetitor juga di situ. Ya, paling tidak kan ini kan sifatnya seleksi, jadi kan mencari menjadi yang terbaik itu kan penting untuk bisa benar-benar berkompetisi menjadi seorang prajurit apapun itu, baik Tamtama, Bintara, Taruna, dan bahkan PK itu sendiri. Betul. Ya. Terima kasih ya waktunya Pak Kajen memberikan pencerahan sekilas kepada para penggemar Gesah Nusantara. Jadi jangan tertipu dengan calo-calo werving atau penerimaan ataupun rekrutmen dari TNI. Menjadi seorang prajurit tidak dipungut biaya gratis. Kalau ada pemungutan laporan. Betul. Ya, itu saja. Terima kasih atas kehadirannya, pencerahannya Bapak Kajen Rem 081. Terima kasih. Tetap semangat. Kita bertemu lagi di Gesah Nusantara kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.